aman ya Aura ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar 2 SKS ya, mengenai BSK, Botani Kriptogam, Biodiversitas, dan Sistematika Kriptogam. Di pertemuan pertama sudah diskusi dengan Bu Pinta, betul? Mengenai RPS dan lain sebagainya. Di pekan pertama sudah. Kalau pekan pertama itu kita asinkronus, Pak, tapi RPS-nya sudah Asinkronus. dikasih. Iya, soalnya Bu Oke. Pinta juga berhalangan hadir. Sakit ya Bu Pinta ya waktu itu. Oke. Berarti saya akan menjelaskan RPS dulu, tidak masalah ya? Atau kita skip aja? Mungkin bisa di lagi apa soalnya sebenarnya semuanya paham begitu, Pak. Oke. Harus saya cari filenya dulu. Kemarin asinkronus apa ya? Saya lupa, mohon maaf Nofri. Cuman di-share file RPS saja, ada tugas atau bagaimana? Cuman di-share RPS-nya aja, Pak. Oke, suruh baca sendiri berarti ya. Iya, Pak. Ini teman-teman yang lain kenapa tidak on cam? Ada masalah? Akila, terus siapa lagi nih? Devina, Beberapa Laili. ada yang itu, Pak, lagi ada kegiatan, jadi mereka mungkin cuman bisa join tapi nggak bisa on cam gitu, Pak. Oh, baik. Baik, nanti akan saya klarifikasi sesuai dengan data yang Nofri buat ya. Ada acara apa saja hari ini? Banyak kah? Yang saya tahu itu ada seminar nasional sama ada yang ikut pelatihan pengajaran gitu, Pak. Oh, oke. Baik, saya mulai ya. Ini nanti kita banyak diskusinya saja. Selesai jam berapa, Nofri? Kita akan selesai jam? Kita akan 100 menit ya? 15.50, Pak. 15.50, Pak, maaf, Pak. 15.50 ya? Oke, nanti kalau Ya. sudah 15.50 tolong diingatkan. Uh, Baik, Pak. RPS-nya, sebenarnya kalian sudah bisa membaca sendiri ya. Insya Allah nanti kita akan belajar tidak jauh dari ini semua. Kalau kita bisa lihat di sini ya, harapannya kalian nanti bisa, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar biodiversitas. Sebentar. Mampu menjelaskan konsep dasar biodiversitas dan pentingnya konservasi. Ini ada yang bocor kayaknya lebih kebanyakan itu yang itu tapi enggak ada sih kalau gitu ada. Oke, saya lanjutkan. Menjelaskan konsep dasar biodiversitas, pentingnya konservasi, keanekaragaman hayati. Ini mulai dari alga, lichen, jamur, lumut, paku-pakuan. Jadi kita akan belajar materi dasar, materi tumbuhan dasar. Ya. Tumbuhan dasar itu artinya tumbuhan yang dia memiliki kompleksitas yang sederhana dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang kita kenal pada umumnya. Terus kita juga akan belajar mengenai bagaimana melakukan identifikasi pendeskripsian karakteristik ya. Kita tinjau dari morfologi, anatomi, bahkan fisiologi, tapi tidak terlalu dalam karena nanti ada materi fisiologi sendiri. Terus nanti kita juga akan belajar mengenai peran ekologisnya, kontribusinya ke keanekaragaman hayati itu seperti apa sih gitu ya. Tapi kita akan belajarnya tidak sesuai dengan fungsionalnya seperti ini. Tapi nanti kita akan belajarnya tiap karakter dari masing-masing kelompok organismenya. Misalkan kita akan belajar dengan alga. Nah, alga ini nanti akan ada beberapa pertemuan. Lichen, jamur, lumut, sama paku-pakuan. Gitu ya. Terus nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sistematika penggolongan baik dari morfologi ataupun molekuler. Lalu kita juga akan mempelajari data-data filogenetik yang ada hubungannya dengan organisme kriptogam. Dan yang terakhir, nanti kita juga akan belajar untuk mengkritisi ilmu-ilmu terbaru atau terupdate yang ada hubungannya dengan kriptogam. Gitu ya, jadi clear ya. Ini nanti paling tidak kalian di BSK akan belajar apa saja sih. Nah, ini belajar ini semua.
Nah, sub CPMK-nya apa saja ini akan di breakdown berdasarkan pengelompokan organisme, masing-masing organisme. Nah, nanti karakternya juga akan di breakdown satu persatu. Tuh, mulai dari ini nanti ada peran siklus hidupnya, terus ada karakteristiknya, baik morfologi, anatomi, fisiologi, dan seterusnya. Lalu kita juga akan belajar mengenai alga, lichen, lumut, paku, ya ini sudah di breakdown satu persatu sampai pada akhirnya kita nanti juga belajar mentelaah artikel terupdate ya mengenai perkembangan keilmuan taksonomi atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan kriptogam gitu ya. Nah, ini nanti materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester. Nanti kita akan belajar mengenai konsep dan definisi. Ini kita akan diskusi saja sih, tidak ada materi yang spesial. Maksudnya paparan PPT yang spesial. Nanti kita juga akan ya banyakkan diskusi sih daripada materi yang akan saya sampaikan. Baru nanti setelah kita masuk ke bagian alga, ini alga, lichen, jamur, lumut, paku, nanti kita akan breakdown satu persatu, ada PPT yang akan saya tayangkan untuk membantu kalian lebih memahami apa yang sedang kita diskusikan. Lalu kita akan belajar tentang teknik molekuler, lalu ada data filogenetik, kita nanti ditutup dengan atau diakhiri dengan bagaimana penelitian-penelitian terupdate, langkah-langkah penelitian bisa diterapkan, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan praktikum lapangan ya, praktikum lapangan BSK, nanti untuk presentasinya kita ambil di pekan untuk yang teori gitu. Sehingga nanti nilainya itu sebagian besar juga diambil dari kuliah lapangan. Sebagian besar ini kuliah lapangan ini akan mencakup ke materi ini kan, ini ya metode kegiatan pembelajarannya. Ada metode pembelajaran biasa, nanti kuliah, diskusi, dan seterusnya ini kan biasa aja ya. Nah, ini terintegrasi dengan praktikum lapangan dan laboratorium. Kalau di lab, ini kan sudah difasilitasi oleh praktikum ya, praktikum pada umumnya biasa aja di lab gitu, pengamatan biasa di lab. Nah, nanti yang praktikum lapangan itu nanti akan kami sinkronkan dengan penugasan project base. Nah, penugasan project base ini nanti harapannya kita akan rancang hasil penelitian kalian di lapangan ke dalam proyek penelitian yang nanti hasilnya bisa dipresentasikan dan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Gitu. Termasuk nanti di CBL, nanti akan saya lempar beberapa kasus, kalian akan mengerjakan secara individu. Nah, ini mendorong mahasiswa, ini secara individu ya nanti ya, untuk memiliki kemampuan analisis satu kasus. Ini nanti tidak dalam satu spesifik kelompok organisme, tapi akan lebih saya spesifikkan lagi. Kalau bisa nanti akan saya bagi per individu akan mendapatkan satu marga atau satu family ya dari satu kelompok organisme kriptogam yang nanti diulas secara tuntas baik dari konteks ekologi, biogeografi, ya karakteristik lain yang lainnya ya, karakteristik kehidupan yang lainnya seperti siklus hidup, kebermanfaatan, dan seterusnya. Untuk presentasi sepertinya nanti lebih ke presentasi video saja karena tidak ada waktu untuk kita tayangkan satu persatu, jadi saya akan koreksi manual dari video yang kalian buat. Ini sebagian nilai CBL, sehingga ini nanti ada UTS, UAS ya, normal, nggak usah saya jelaskan. Nah, ini pembobotan penilaiannya, kurang lebih seperti ini. Partisipasi aktif, ya selama diskusi saya akan selalu mencatat, seperti SPT sih. Siapa yang berdiskusi, saya akan mencatat, nah itu nanti akan menjadi 10%, lumayan nih, untuk meningkatkan nilai. Lalu ada tugas individu, 25%, sebagai CBL ya, terus ada tugas kelompok, ini praktikum lapangan yang nanti ditulis dalam bentuk artikel dan presentasikan. Nanti ada 25%, UTS ada 20%, dan UAS ada 20%. Nah, ini rubrik penilaian yang saya gunakan. Nah, ini pembobotannya. Seperti ini ada 10, 25, 25, 20, 20. Jadi UTS UAS itu 20. Semenjak kurikulum tahun kemarin, karena kita menerapkan CBL-PBL yang diwajibkan dan terintegrasi dengan IKU. IKU itu implementasi kinerja universitas yang mana wajib menerapkan CBL dan PBL itu minimal 50%. Jadi tugas individu dan tugas proyek itu minimal 50%.
kalau digabung ya. Maka dari itu biasanya UTS UAS itu 30%, maka kita turunkan jadi 20%. Jadi harapannya kalau misalkan kalian gagal di UTS UAS, itu nanti akan kebantu dari nilai CBL dan PBL. Itu ya, sama partisipasi aktif. Partisipasi aktif ini akumulasi dari total. Misal nih, selama materi mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14, 14 itu maksudnya 16 dikurangi UTS UAS ya, jadi kita ada 14 kali pertemuan. Skip 1 berarti total 13. Kenapa skip 1? Karena di awal kan kita sudah asinkronus ya untuk RPS ini, jadi tidak ada pengambilan penilaian untuk aktivitas kelas, sehingga nanti total misal Nofri selama 1 semester ini turut berpartisipasi aktif untuk diskusi sebanyak 60 kali misalkan. Sedangkan misalkan temennya yang lain siapa nih? Misalkan Aura total diskusinya cuman 10 nih. Ya udah berarti nanti pembaginya adalah pembagi diskusi terbanyak. Jadi 10 per 60. Berarti Aura cuma dapat nilai 1/6 dari 10%. Kalau Nofri berarti 60 per 60. Berarti 100% dari 10%. Kayak gitu ya. Kebayang nggak? Nggak ya. Nanti ya, insya Allah intinya saya akan berusaha, saya dan Bu Pinta akan berusaha menilai seadil mungkin gitu ya. Ya layaknya SPT kemarin lah. Kalau SPT memang kemarin itu kan sebenarnya materi yang akan saya sampaikan, yang sudah saya siapkan, itu adalah materi mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Full nih saya akan menyampaikan. Nah, ternyata kan sudah disampaikan semua ya oleh Pak Adi dan Bu Reni, sehingga saya menilainya dari aktivitas diskusi. Gitu. Sekaligus kan masuk tuh nilai tugas individu sama tugas kelompok. Gitu. Nah, kalau yang ini, BSK, itu saya sudah membagi dengan Bu Pinta. Kalau ini pembobotannya, sebenarnya BSK ini ada 3 dosen yang mengampu. Jadi ada saya, Bu Pinta, sama Pak Agung. Pak Agung sedang sekolah. Sehingga untuk BSK ini diampu oleh saya dan Bu Pinta saja berdua nih. Gitu. Nah, nanti harapannya untuk mulai dari awal, pertemuan awal sampai UTS, itu saya yang handle. Setelah UTS sampai terakhir, itu Bu Pinta yang handle. Berarti nanti Bu Pinta akan menghandle materi mulai dari lumut, paku, sampai ke bawah nih. Nah, tapi nanti yang aktivitas presentasi hasil penelitian lapangan atau hasil praktikum lapangan, itu nanti saya juga akan masuk untuk membantu menilai Bu Pinta. Atau istilahnya kita diskusi bersama lah gitu. Kayak SPT kalian presentasi, nanti ada tanggapan. Nah, saya akan mengatur apakah jawaban teman kalian itu betul atau salah, atau kurang gitu ya. Kalau ada yang kurang nanti akan saya tambahkan seperti biasa. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah ini lulus tidak lulus sebenarnya ya selama kalian ikut semua sih, insya Allah ya, saya berani menjamin minimal bisa B sama B- sih. Kalau normal ya, normal hadir semua, maksudnya nggak ada effort. Ya udah hadir, ini ikut juga, ini ikut, tapi tak baca, ini ikut tapi pasif, tugasnya juga dikerjakan apa adanya. Insya Allah B sama B- sih kisarannya. Itu. Ini prediksi saya mulai dari beberapa tahun ke belakang ya. Tapi kalau misalkan kalian ada effort terus dikerjakan sesuai dengan barang yang baik gitu ya. Sebentar ini laptop saya lowbat. Insya Allah bisa dapat A. Itu. Nah, biasanya untuk teman-teman yang tidak mengumpulkan CBL, tugas CBL berarti kan dia kehilangan 25% nih. Kalau kehilangan 25%, berarti prediksi saya itu masih bisa terselamatkan di area C plus sama C. Gitu. Salah satu aja, entah itu nggak ngumpulin CBL atau nggak ikut join kelompok waktu presentasi atau diskusi PBL. Itu biasanya masih bisa lulus. Kalau nggak C plus, B- lah kalau misalkan anaknya pinter ya. Terus kalau misalkan nggak ikut UTS, UAS, ini biasanya syarat kelulusan sih wajib UTS, UAS ya, wajib ikut. Nggak boleh nggak ikut. Kalau misalkan ada kendala, bilang ke saya atau Bu Pinta untuk penjadwalan ulang dalam beberapa kasus tertentu. Tapi kalau misalkan uh, tidak ada uzur ya, tidak ada halangan rintangan tiba-tiba hari ini UTS males
masih ngantuk misalkan, nah itu nggak boleh ya kayak gitu. Gitu. Terus ya biasanya yang kayak gitu pasti tidak lulus. Tuh, apalagi CBL, PBL nggak dikumpulin, UTS UAS nggak ikut. Nah itu udah pasti eh, saya rekomendasikan untuk ngulang aja tahun depan, gitu ya. Nanti kita akan evaluasi setelah UTS gitu ya untuk penilaian kalian. Kalau misalkan sudah terancam untuk tidak lulus, maka kita sarankan untuk tidak melanjutkan perkuliahan setelah UTS. Itu artinya ya udah di save aja energinya untuk mata kuliah yang lain, sehingga silakan bisa ikut di tahun depannya kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan oh nilainya bagus-bagus nih biasanya B, B plus dan seterusnya, tapi misalkan ketahuan nih Novri pasif nih di ini partisipasi aktif, atau misalkan orang belum ngumpulin CBL nih, nanti pasti kita akan ingatkan kok. Gitu. Jadi nggak akan kita diem saja ya, tiba-tiba nggak lulus gitu, enggak. Tapi insya Allah akan kita ingatkan. Gitu. Tapi jelas nilainya akan berbeda ya dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Gitu. Karena kita juga mempertimbangkan mahasiswa yang benar-benar effort, yang disiplin, ya gitu deh ya. Pasti nilainya akan berbeda dengan mahasiswa yang biasa aja. Gitu. Termasuk kalau misalkan ada kendala kayak misalkan hari ini ya, kita tiba-tiba maju nih kelasnya, jadwalnya atau pindah gitu ya, terus banyak yang nggak ikut, nggak apa-apa ngomong aja. Pasti akan saya toleransi kok. Ini peraturan normal ya, sudah bisa dibaca sendiri. Referensi juga normal, silakan bisa cari sendiri. Bukunya banyak di luar sana, di Shopee juga banyak. Botani tumbuhan rendah, atau botani kriptogam, atau ya lain-lain lah. Gitu. Begitu sih. Terus, nah ini total setiap pertemuan 100 menit ya, kurang lebih. Itu sih. Terus apa lagi ya? Sudah cukup. Adakah pertanyaan? Silakan. Kita diskusi dulu masalah RPS sebelum masuk ke materi. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, Nazwa. Itu kan tadi Bapak sempat mention yang katanya ada ini lapangan ya, Pak? Di lapangan. Nah, itu tuh dari BSK-nya atau digabung dari PBSK-nya gitu, Pak? Maksudnya kerja lapangan. Nilainya. Enggak, maksud saya kerja lapangannya itu dilihat digabung dari PBSK atau pure sendiri dari BSK-nya ngadain Ada acara sendiri. ya Oh itu. ya. Oke, saya jawab ya. Jawabannya digabung. Jadi aktivitasnya hanya sekali saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi materi Project Based Learning atau PBL ini nanti itu adalah ya yang kalian lakukan saat praktikum gitu. Jadi nanti kalau di praktikum itu bobot penilaiannya ke arah praktikum lapangan gitu, karena memang masuk ke materi praktikum lapangan gitu kan ya. Tapi kalau di sini itu adalah implementasi kalian melaksanakan proyek penelitian nih, menyelesaikan proyek berbasis penelitian yang mencakup perancangan, pelaksanaan, pelaporan, bla 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 gitu, yang nantinya akan dipresentasikan atau ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, sehingga untuk bobot penilaian ini sekali jalan langsung kalian dapat 2 nilai gitu loh. Paham nggak ya? Jadi misalkan nih nilai kelompok 1 itu praktikum lapangannya total misalkan 85 nilainya. Kelompok 1 85 misalkan. Ya udah, berarti nanti 85 itu berlaku untuk bobot penilaian praktikum lapangan di PBSK sama praktikum di project based learning di teori BSK. Gitu. Ya, oleh karenanya presentasinya hanya satu, presentasi sekali. Sekali nilai itu nanti juga akan di breakdown, dibagi masuk ke PBSK sama teori BSK. Gitu ya Nazwa ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, dimengerti. Ada lagi silakan. Yuk, tanya apa lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak mention ada tugas video ya, Pak. Itu biasanya tugas video apa, Pak? Kayak presentasi berupa video atau ada tugas lain? Terima kasih. Oke.
eh Begini ya. Saya tunjukkan tugas yang tahun kemarin aja ya, biar cepat. Sebentar. Aduh, mana ya? Oke, ini ada. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti per orang akan mendapatkan list apa ya? Satu spesies lah ya, satu spesies atau satu kelompok nanti dijelaskan secara tuntas. Dijelaskannya versi presentasi aja kayak presentasi biasa. Bukan yang 13086 dan 205 spesies jamur baru yang tidak biasa dan dijuluki dengan Stellaria jenis Hericium yang lain. Jadi kondisi lingkungan yang sesuai, misalnya jamur ini lebih senang padat mengandung komposisi nutrisi baik bagi tubuh seperti protein, serat, mineral, dan obat tradisional. Efek menyehatkan begitulah kira-kira. Coba satu lagi ya. Ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Sih, Pak. Masih ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syari Katalina Salim dari Biologi B 2022 dengan nomor induk mahasiswa 1 Tosibula ellipsospora. Tosibula ellipsosporus ukuran sekitar 20 semakin lama yang tidak beraturan, pilar-melar atau tertanam di dapur, tipis dengan sel terminal clay phase, tidak terlihat pada pandangan pertama di hutan pinus. Begitu kira-kira. Sudah terbayang ya? Bayang, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ini masih RPS ya? Silakan. Kemungkinan sih di pertemuan ke-5-6 lah ya, mendekati UTS baru nanti akan saya share tugasnya apa. Per orang pasti akan beda kok. Jadi ya udah namanya tugas individu ya, urusin individu diri sendiri aja, nggak usah ngurusin orang lain. Gitu. Biasanya yang bikin nilai gede waktu presentasi video itu adalah yang penting kalian melibatkan artikel. Jadi berdasarkan siapa tahun berapa itu poinnya pasti gede. Terus kejelasan presentasi, tidak membaca. Itu kan beda kan ya sama orang yang membaca. Itu poinnya juga akan gede. Terus komposisi antara tulisan dengan gambar di bahan tayangnya. Sama kalau misalkan mau dikasih back song, lalala gitu ya, itu nggak terlalu mengganggu proses penjelasan kalian. Tuh. Itu aja sih sebenarnya ya. Yang penting kemampuan kalian dalam menyajikan satu materi
Itu kalau bagus, saya berani ngasih nilai 100 di nilai tugas. Sehingga kalau 100 kan tadi nilainya berapa persen? 25% ya. Nah, itu dapat semua tuh kalian, 25% dapat. Jadi akan sangat mungkin nilai total di akhir kalian nanti jumlahnya sekitar, kalau 100 mungkin sih, mungkin aja. Mungkin aja. Tapi kan untuk mendapatkan nilai A kan cukup 86 ya. 86 aja udah A. Ada lagi? Silakan. Sementara ini cukup. Cukup ya, nanti kalau ada tambahan pertanyaan yang lupa disampaikan, silakan bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke materi, ini kita akan nonton dulu tayangan video. Setelah nonton, kita akan diskusi ya. Kira-kira kalian nonton apa? Cryptogams. Cryptogams are non-flowering plants which do not have seeds. That is, they are seedless plants. The lower cryptogams do not have true stems, roots or leaves. They do not have vascular systems either. But higher cryptogams have vascular systems. The three divisions of cryptogams are Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta. In thallophytes, plant body is not differentiated into root, stem and leaves. Here, thallus is the undifferentiated body, hence the name Thallophyta. They do not have vascular tissues, xylem and phloem. In some thallophytes, reproduction is sexual, while in some others, reproduction is both sexual and asexual. Asexual reproduction generally takes place by spores. In plants reproducing sexually, the sexual organs are simple, unicellular, and fertilization is by the formation of an embryo. Thallophytes comprise of 5 groups. They are algae, fungi, lichens, bacteria, virus. Algae. These are a group of photosynthetic aquatic plants. Some are green in color due to the pigment called chlorophyll and prepare their own food materials, autotrophs. Generally, the algae are classified into 3 groups based on the presence of photosynthetic and accessory pigments. They are red, brown, blue-green and purple. Their cells are surrounded by a cell wall made of cellulose. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. Some algae reproduce sexually while others reproduce asexually. Example, Spirogyra, Laminaria, Nostoc, Fucus, brown algae, Oscillatoria and Anabaena. Fungi. These are non-green plants without chlorophyll. Cell wall is composed of cellulose and chitin. They are heterotrophic in nutrition. Some of them are saprophytes. That is, they feed directly on dead organic matter from which they obtain nourishment or grow in soil containing organic matter. And some are parasites, living on other living organisms. Glycogen is their reserve food. They reproduce both sexually and asexually. Example, yeast, mushroom, penicillium, shelf or bracket fungi. Lichens. They are found growing on barks of trees and rocks. These are composite plants formed by intimate association, that is symbiotic, of an algae and a fungus. The fungus absorbs water and mineral matter and supplies it to the algae. The algae prepare food and supply it to the fungus. These organisms are important examples of mutualism in which algae and fungi interact positively. They reproduce both sexually and asexually. Examples are Snea, Paramelia, Graphis, etc. Bacteria. They are microscopic unicellular and prokaryotic organisms.
They lack chlorophyll and lead either saprophytic or parasitic modes of nutrition. Example, E. coli, present in the intestine of human being, Vibrio cholerae, Streptococcus, etc. Virus. Virus are microscopic organisms devoid of cellular structure. Its core consists of only one type of nucleic acid and is surrounded by a protein shell. They are parasites and are inactive outside the host cell. Inside the host cell, the viral DNA or RNA controls the biochemical activities of the cell and reproduces its own kind. Viruses are found infecting plants, animals, and bacteria. Example, tobacco mosaic virus, rhinovirus. Bryophyta. The term bryophyta is derived from two Greek words, bryon meaning moss and phyton meaning plant. They are also called amphibians of the plant kingdom. These are small plants found in moist and shady places. They have small stem, spreading leaf-like forms capable of photosynthesis. They are attached to the substratum by their root-like rhizoids. They are devoid of flowers, true leaves and true roots. They do not have phloem and xylem. They are covered by a waxy cuticle which helps to retain water. The sex organs are multicellular. Its gametes are developed inside the protective covering called gametangia, and an embryo is formed after fertilization. The division Bryophyta is classified into three groups, namely liverworts, hornworts, and mosses. Liverworts. The lobed or branched plant body of the liverworts is called thallus. They reproduce both sexually and asexually. Example, Riccia. Hornworts. These are similar to liverworts, but their reproductive bodies are horn-like. Example, Anthoceras. Mosses. Moss plant forms a mat-like cover over the soil and thus play an important role in soil conservation. Moss plant shows alternation of generation in their life cycle. That is, when a plant reproduces asexually, its offspring reproduces sexually. This process occurs alternatively. Example, Sphagnum. Pteridophyta. The term pteridophytes comes from two Greek words, pterid meaning fern and phyton meaning plant. They are non-flowering land plants having vascular tissues. They do not have seeds. These include plants having underground stem with true roots and green leaves. They have well-developed roots, stems and leaves with conducting strands. So, they are called vascular cryptogams. They reproduce by means of spores which are seen on the surface of leaves. They are classified into Equisetae, example Equisetum, Lycopodini, example Lycopodium, Felicinae, example ferns. Ferns. Ferns have true roots, stems and leaves with leaflets. Young leaf, frond, is coiled and covered with scales. They also show alternation of generation. Baik, sudah ya, sudah menonton semua ya. Saya kita berdiskusi. Oke, pertanyaan saya yang pertama adalah, apa itu organisme kriptogam? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Pak, tapi kalau nggak terlalu lengkap nggak Pak? Tadi soalnya kayak ketinggalan gitu. Nggak apa-apa dong. Silakan Aura. Kalau yang tadi saya dengar kriptogam itu biasanya tuh tidak punya organ sejati kayak daunnya, terus batangnya tidak sejati. Terus dia juga untuk reproduksinya bisa secara seksual ataupun aseksual.
serta dia biasanya tidak mempunyai sistem vaskular. Tapi untuk ritogam yang tinggi, tingkat tinggi itu biasanya juga biasanya mempunyai sistem vaskular seperti silem dan floem. Serta dia ada yang fotoautotrof. Tapi tadi ada yang fungi kan nggak punya klorofil, jadi dia heterotrof. Seperti itu, Pak. Oke, kalau misalkan disuruh menjelaskan dalam satu kalimat, Aura akan fokus kemana? Kira-kira. Yang tidak punya Dia masuk ke kriptogam karena apa? Singkat. tidak punya organ sejati, Pak. Tidak punya? Organ sejati. Tidak punya organ sejati. Oke. Tadi ada tanaman paku, betul ya? Iya, Tanaman paku punya daun. punya Daun itu organ atau jaringan? organ. Organ. Berarti punya organ ya? Punya. Berarti jawabannya kurang tepat ya. Kira-kira saya kasih kesempatan satu lagi, Aura. Kira-kira organisme yang masuk ke kriptogam adalah organisme yang apa, Aura? Nggak apa-apa, salah kan saya berusaha untuk ini kan mengarahkan ke yang benar. Apa kira-kira? Ada ide nggak? Teman yang lain boleh kalau mau mencoba. Mungkin kalau untuk kriptogram itu dia tumbuhannya itu dia nggak menghasilkan biji, bunga atau buah, tapi dia itu menyebarkan spora, berkembang biaknya itu kayak melalui spora, terus sporanya disebar ke lingkungan. Kayak contohnya tadi kan disebutin ada Bryophyta sama Pteridophyta itu ya, Pak. Oke, berarti tanaman yang tidak apa tadi, Nazwa jawabnya? Atau organisme yang tidak memiliki Tidak menghasilkan biji. Oh, yang tidak menghasilkan biji. Tapi dia berkembang biaknya itu melalui spora. Berkembang biaknya melalui spora. Oke. Tidak menghasilkan biji. Hampir semua tanaman yang tadi ditampilkan di video tidak menghasilkan biji ya. Karena salah satu kelompok organisme yang dia bisa menghasilkan biji, berarti masuk ke mana, Nazwa? Ingat nggak? Kelompok organisme yang bisa menghasilkan biji, dia berarti masuk ke mana? Gymnosperm atau Angiosperm? Tuh, lupa. Langsung jawab cepat aja. Sudah saya kasih 2 pilihan loh. Gymnosperm atau Angiosperm? Gymnos bukan, Pak? Gymnosperm ada bijinya. Tapi dia biji terbuka. Kalau misalnya Angias kan berbiji tertutup. Berarti jawabannya? Angias. Dan Gymnos. Iya. Jangan lupa, barusan lulus SPT kok, ya kan? Jadi ada 2. Kalau dia punya biji berarti dia masuk ke Gymnos, kalau enggak Angios. Ya, berarti kalau enggak punya biji berarti dia organismenya di bawahnya Angios dan Gymnos. Berarti bisa apa? Paku, lumut, dan seterusnya. Ya, semakin ke bawah. Betul, itu adalah salah satu food features atau salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai penanda bahwasanya itu adalah organisme kriptogam. Gitu. Tapi secara yang paling utama, syarat tanaman atau organisme dia masuk ke kriptogam bukan itu. Tapi itu betul. Jawaban Nazwa sudah betul. Cuman untuk syarat utama dia masuk ke kriptogam bukan itu. Nah, ada lagi. Saya bantu. Bantu saya deh satu lagi. Siapa yang mau jawab? Sudah mulai terarah nih. Apa kira-kira? Apa sih kira-kira persamaan lumut, paku, alga, jamur, atau bahkan tadi ada bakteri ya, sama virus bahkan. Ayo loh. Apa kira-kira persamaannya? Ada satu bantu? Nggak apa-apa, jawab salah tetap saya masukkan ini loh, nilai aktivitas kok. Kelompok tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga, Pak. Kelompok tumbuhan yang tidak bisa menghasilkan bunga. Kelompok tumbuhan, kamu jawab kelompok tumbuhan aja sebenarnya sudah kurang tepat. Karena ada yang tidak, ada yang bukan tumbuhan ya. Yang tidak menghasilkan bunga. Nah, sama saja tadi jawabannya sama kayak Naswa, tidak menghasilkan biji.
Tuh, jadi bunga sama biji itu integrasi yang sangat kompleks di fase generatif. Artinya dia tidak memiliki fase generatif yang sesungguhnya ya, yang sejati. Generatif sejati itu apa? Berarti dari sperma, ovum, melebur dia jadi zigot, zigot jadi embrio, embrio itu nanti dia berkembang menjadi biji. Nah, biji itu adalah penanda fase generatif sejati. Kalau dia tidak menghasilkan biji atau tidak menghasilkan bunga, berarti dia fase generatifnya tidak sejati. Jadi generatif saja. Gitu. Artinya generatif ya dia kalau habis dari embrio dia langsung membentuk individu yang baru. Gitu. Tidak melalui fase perkecambahan. Gitu ya. Nah, berarti betul, tapi jawabannya Novri betul. Tidak memiliki bunga. Iyalah jelas tidak memiliki bunga. Gitu. Oke, ada yang lain? Kira-kira? Aginta berpikir keras kayaknya. Enggak. Mau mencoba? Enggak, oke. Saya tuntun. Kripto itu artinya apa sih? Kripto itu artinya apa? Tersembunyi bukan, Pak? Tersembunyi, betul. Berarti kriptogram apanya yang tersembunyi? Reproduksinya, Pak. Ya, Syahra Banu. Ini panggilannya siapa? Banu atau Syahra? Syahra, Pak. Syahra. Apa Syahra? Reproduksinya, Pak. Perkawinannya. Gimana tuh maksudnya? Dia kawin sembunyi-sembunyi atau gimana? Jadi perkawinan itu tidak melibatkan apa sih, nggak kayak bunga dan tumbuhan tingkat tinggi lainnya gitu, Pak. Maksudnya gimana? Kresek-kresek, sorry. Kamu pakai earphone nggak? Jadi struktur reproduksinya tuh tidak terlihat jelas gitu, Pak. Seperti tumbuhan tingkat tinggi yang lainnya. Oke, struktur reproduksi. Kalau bilang struktur reproduksi berarti reproduksi tumbuhan tingkat tinggi itu apa sama apa? Struktur reproduksi jantan, struktur reproduksi betina. Berarti kita ngomongin ini ya, tingkat organ ya. Bagian reproduksi jantan sama reproduksi betina pada tumbuhan apa? Syahra. Ingat nggak? Putik dan benang sari. Mana yang jantan, mana yang betina? Yang putik yang betina, yang benang sari yang jantan. Berarti organisme kriptogam tidak memiliki alat reproduksi yang tampak jelas atau tersembunyi, betul ya? Maksudnya seperti itu kah? Iya, betul, Pak. Ya, sudah ya, terpecahkan ya. Itu artinya kriptogam. Berarti dia tidak memiliki bagian reproduksi yang terlihat jelas atau dia tersembunyi. Loh kok bisa, Pak? Iya, sekarang kalau kalian sering menjumpai lumut sama paku, kelihatan nggak alat reproduksinya itu apa? Jelas mereka tidak memiliki bunga. Terus mereka berkembang biak dengan apa? Ada yang bisa jawab? Spora, Pak. Spora. Ada fase generatifnya nggak lumut sama paku? Ada fase generatif? Apakah Ada. selalu spora? Ayo. Selalu spora kah? Nggak apa-apa, on mic aja loh. Enggak, Pak. Ada generatifnya. Ada generatifnya. Dua-duanya ada generatifnya. Lumut sama paku ada generatifnya. Loh, lupa ya.
Ini pertanyaan anak SMA nih. Fase generatif dan fase vegetatif pada lumut sama paku bedanya apa? Mana yang paling dominan? Lumut. Yang komplit. Lumut dominan di fase apa? Paku dominan di fase apa? Jawabnya gitu. Kalau lumut itu gametofitnya lebih dominan. Kalau paku itu sporofitnya lebih dominan. Pernah lihat sporanya paku itu di bagian mana? Bintik-bintik kecil-kecil. Ada nempel di bagian mana? Bawah daunnya, Pak. Bawah daun, betul. Berarti daun yang kita lihat sehari-hari untuk tanaman paku, itu kan menyimpan spora ya. Ya, berarti kita sering menjumpai paku dalam fase sporofit. Gitu logikanya. Tapi kalau lumut, kalian pernah atau sering menjumpai sporangiumnya lumut nggak? Kalau kalian jalan-jalan aja lah di pinggir jalan, itu lumut yang kalian jumpai kelihatan daunnya doang atau gimana? Atau kelihatan sporangium ya? Hijau doang ya biasanya kan, kalau lumut ya. Ya nggak? Nah, hijau doang itu bisa jadi hijau pada bagian betina dan hijau pada bagian jantan. Itu sehingga yang biasa kita jumpai untuk lumut itu adalah fase generatif, sehingga dominannya adalah fase generatif. Jarang banget kita menjumpai lumut sampai ke fase sporofit, kecuali kalau benar-benar habitatnya dekat dengan area-area yang ya memungkinkan untuk lumut itu tumbuh. Gitu. Nah, bagaimana dengan jamur? Bagaimana dengan alga? Sama, tetap memiliki fase generatif dan vegetatif. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Loh, Pak, alga itu fase generatif sama vegetatifnya kayak gimana? Jamur itu kayak gimana gitu. Bukannya jamur dengan spora saja ya. Ya, nanti kita akan belajar ya bagaimana jamur bisa berkembang biak. Karena kalau kita ngomongin jamur itu banyak banget macamnya. Itu. Ada yang ikut mikologi di sini? Ada ya. Oke, nanti kita akan sinkronkan dengan materi yang sudah kalian dapat di mikologi. Kenapa semester ini saya tidak buka fikologi? Karena harapannya kalian belajar dulu dasarnya alga-algaan di sini, sehingga semester depan itu kalian bisa aplikasikan materi yang dari BSK ini ke fikologi ataupun di briologi. Jadi nanti akan semester depan MKP-nya akan saya buka fikologi sama briologi. Kalian bisa milih tuh, mau suka belajar lumut apa suka belajar alga. Tapi berhubung mikologi yang handle budalia, jadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian belajar paralel dengan mikologi gitu. Ya. Oke, kita masuk ke materi nih sekarang. Nah, ini ada artikel pegangan untuk orang-orang atau pakar taksonomi gitu yang biasa dijadikan sebagai acuan. Kelihatan nggak? Kecil, Pak. Sudah besar? Sudah ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini judulnya A Higher Level Classification of All Living Organism. Nah, berarti di sini adalah klasifikasi untuk seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup itu kayak gimana ya yang tinggal di bumi saat ini? Itu dia diklasifikasikan dalam satu artikel 60 halaman di sini. Wow, itu bagaimana gitu. Kalau kepo silakan kalian bisa search, kalian bisa unduh sendiri ya artikelnya seperti apa. Kita bahas singkat saja sebelum kita belajar apa itu organisme kriptogam gitu ya, karena ada hubungannya dengan tata klasifikasi atau pengelompokan yang sudah dilakukan para ilmuwan taksonomi ini. Nih ya, ilmuwan-ilmuwannya dari sini nih. Dari Indonesia ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau kalian berminat, silakan bisa mengembangkan ilmu ini mewakili orang Indonesia. Artikel ini itu di tahun 2015. Belum ada revisi terbarunya. Atau mungkin saya terlewat kalau misalkan kalian iseng search mengenai klasifikasi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang terupdate,
Silakan bisa berbagi dengan saya ya. Itu nggak apa-apa, kita saling sharing saja. Nah, kalau kita ini skip, kita skip. Nanti bisa dibaca sendiri kalau kepo. Nah, ini menarik nih. Ada tabel yang bikin kita menarik, bikin kita tertarik. Nah, ini ada list of rank berdasarkan hierarki taksonominya. Kalau kita lihat di sini nih, kalau kita kenal dulu waktu belajar SMA, itu kalian sistem hierarkinya pakai berapa kingdom? Dulu waktu SMA. Ada yang ingat nggak? Terus apa saja? Boleh disampaikan. Kalau keliru nggak apa-apa, nanti akan saya tambahin. Anissa, Chandra, mau coba jawab nggak? Dulu di SMA belajarnya kingdom apa saja? Chandra langsung off cam. Anissa mau coba jawab nggak? Halo? Iya, Pak. Mungkin cuman yang ada di tabel ini ya, Pak? Bukan. Saya bertanyanya waktu dulu kamu SMA belajar biologi tuh, ya kan? Kira-kira kingdom yang kamu pelajari waktu di SMA itu apa saja? Tepatnya di kelas 7. Kok di kelas 7? Kelas 10. Nah, kelas 7 juga ada sih, cuman ya nggak terlalu detail ya. Kelas 10. Kelas 10 itu keanekaragaman hayati. Anissa belajar apa saja? Lupa ya. Boleh dibantu? Aura, Syahra? Oh, mau jawab? Anissa, silakan. Saya mau jawab, Pak. Oh, Nazwa, boleh. Yuk. Kalau nggak salah tuh ada 5 kingdom. Kalau Apa aja itu? plantae, tumbuhan, terus animalia, hewan, monera itu sama monera, terus fungi sama protista. Jadi ada 5 nih. Apa aja? Ya, kalau nggak salah. Tumbuhan, plantae, hewan animalia, fungi, monera, sama protista. Oke, ada 5 ya. Plante Iya, ya, bukan plantae. Pak. Plante. Orang biologi jangan salah sebut, hati-hati. Animalia, fungi, atau kalau di bahasa Inggris, kita manggilnya fungi ya. Terus monera, ya. Sama apa lagi satunya lagi? Protista. Protista ya. Oke, betul. Ada yang berbeda? Itu pasti kurikulum Merdeka ya, kemarin. Kurikulum revisi atau? Nazwa? Kalau saya bukan kurikulum Merdeka, Pak, tapi kurikulum sebelum kurikulum Merdeka itu apa ya? 2013 kan nggak salah ya, Pak? Ke negeri tapi? Pastinya lah. Iya, skala negeri, Pak. Pasti. Kalau sekolah negeri itu, oke, nanti kita ungkap. Kenapa sekolah negeri masih saja memaparkan 5 kingdom? Bahkan sampai sekarang loh. Punya adik yang masih sekolah SMA nggak? Atau punya murid, barangkali ada yang ngelesin di LBB barangkali. Itu pasti acuannya masih 5 kingdom. Nah, oleh karena kita update ilmu ya, meskipun ini ilmunya masih artikelnya tahun 2015 gitu. Artinya nanti kalau misalkan ada update itu lagi ya, taksonomi itu berkembang.
Jadi nggak bakal paten di angka sekian. Temuan-temuan yang lain itu pasti akan ada muncul terus gitu. Sehingga entah itu merubah di hierarki kelas atau film atau dimanapun gitu ya. Bahkan sekarang ini kan ada super kingdom. Super kingdomnya ada 2 nih. Gitu. Jadi kita patokan paling atas itu tidak lagi kingdom tapi super kingdom. Gitu. Bahkan ada satu lagi empire di atas. Itu yang terbaru, tapi belum terupdate hingga di tingkat seluruh taksonomi. Gitu. Kita akan diskusikan di lain kesempatan ya. Kita akan fokus ke sini dulu. Kok bisa ada 7 kingdom? Nah, apa saja 7 kingdom ini? Kita lihat dulu super kingdomnya apa. Kalau kita lihat tadi di breakdown sama si Naswa ya, ada Monera. Kalian kenal Monera itu apa berarti? Bakteri kan ya? Di bakteri yang kalian pelajari waktu SMA, kalian pernah dengar Archaebacteria nggak? Atau Eubacteria? Pernah lah pasti ya. Nah, itu mereka memiliki spesifikasi yang sangat-sangat berbeda. Jadi perbedaannya itu seperti kita bahas hewan sama tumbuhan. Jadi perbedaan sangat-sangat spesifik. Nah, oleh karenanya, itu akan dipisah. Mereka akan dipisah. Terlebih lagi protista. Protista itu apa sih? Ingat nggak? Protista itu apa? Aginta ingat nggak? Protista itu apa? Organisme yang sifatnya uniseluler bukan Pak? Organisme eukariotik. Organisme eukariotik. Eukariotik itu tidak sama dengan uniseluler ya. Yang benar eukariotik apa uniseluler? Kayaknya yang saya ingat kayaknya eukariotik sih Pak. Eukariotik. Kalau kamu ngomong eukariotik, ada bayangan nggak di otakmu kalau visualisasi organisme eukariotik itu bentuknya kayak gimana? Nggak ada. Hanya tahu istilah berarti ya. Oke, sekarang harus bisa bayangin bedanya eukariotik sama prokariotik. Kalau prokariotik berarti dia selnya tidak punya membran inti. Jadi tidak punya membran inti. Terus DNA-nya di mana? DNA-nya tercecer di sitoplasma. Gitu ya. Kalau eukariotik berarti dia inti selnya jelas. Kalau kemarin dulu kalian SPT pengamatan sel bawang, ingat nggak ya? Itu kan kelihatan intinya tuh. Nah, itu berarti dia eukariotik. Eu itu artinya sejati. Kariot itu ya sel ya. Sel, kariot. Berarti sel yang memiliki inti sejati. Intinya jelas terlihat di bawah mikroskop. Gitu. Nah, eukariot itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Tapi kalau prokariot itu sudah dapat dipastikan dia selalu uniseluler. Nggak ada yang prokariot multiseluler ya. Itu. Kalau eukariot itu bisa uniseluler, bisa multiseluler. Nah, kalau kita bahas protista, tadi pertanyaan saya ya di awal, protista itu apa? Berarti protista itu organisme yang sudah jauh lebih modern daripada bakteri, daripada Monera. Berarti dia masuk ke eukariot atau prokariot? Eukariotik, Pak. Eukariot. Jangan eukariot ya. Bacanya u. Tapi tulisannya EU ya, eukariot. Tapi bacanya eukariot. Nah, eukariot itu ada 2 nih, ada yang uniseluler sama multiseluler. Berarti pertanyaannya, protista itu uniseluler atau multiseluler? Atau dua-duanya? Dua-duanya bukan. Dua-duanya, betul. Protista itu bisa dua-duanya. Nanti kita ungkap nih. Loh, emang ada Pak ya protista yang multiseluler gitu? Kayak gimana tuh wujudnya? Nanti kita akan bahas ke arah ketika kita belajar alga. Nah, kenapa di RPS yang saya tayangkan kita tidak belajar Monera dan protista? Dan bahkan di video yang tadi kalian lihat, itu sama sekali tidak menyinggung protista sama Monera, betul nggak? Yang disinggung apa? Bakteria dan alga, betul ya? Karena sesungguhnya
istilah Monera dan Protista itu tidak lagi digunakan sejak tahun 90-an. Tuh kan? Bahkan saya yakin orang tua kalian belum kepikiran untuk menikah atau bahkan belum berjumpa kalian. Itu sudah tidak dipakai istilah. Apalagi kalian lahir gitu ya dengan hidup dalam sejarah ilmiah. Maksudnya ilmu terupdate itu kalian belum menikmati di pendidikan Indonesia ini. Sangat disayangkan sih. Gitu. Ya mungkin tenaga pendidikan kita lebih sering dibebani ke arah administrasi ya. Sehingga untuk update ilmu itu kayak butuh PR banget gitu loh. Gitu sih. Ya, nanti kalau misalkan kalian di antara kalian ada yang jadi dosen, guru itu pasti akan sangat merasakan. Gitu. Ya, semoga inilah jadi DPR aja lah ya bisa ngurus undang-undang gitu kan. Atau bahkan presiden atau wakil presiden. Oke. Balik lagi ke topik ya. Jadi seperti itu. Lalu 7 ini apa, Pak? Oke, kita ungkap ya. 7 ini apa saja? Di sini tidak ada sih. Tidak, maksudnya tidak di breakdown 1 apa, 2 apa, enggak. Nah, kita coba telaah satu persatu. Di sini kita scroll down ke bawah aja, kita sudah melihat ada di sini protozoa dan kromista. Nah, pernah dengar nggak istilah protozoa dan kromista? Pernah dengar nggak? Yang protozoa sih sering, Pak. Protozoa sering ya. Protozoa masuk ke mana? Protista? Betul, protozoa masuk protista. Berarti kalau kita bahas protozoa, itu kita juga bahas protista sebenarnya. Yang mirip apa? Protista mirip apa? Kan kalau di buku SMA kan ada 3 ya, protista mirip jamur, mirip hewan, mirip tumbuhan. Nah, protozoa berarti mirip Hewan, Pak. hewan, betul, mirip hewan. Nah, sekarang di sini ada kromista. Kromista itu apa berarti? Belum pernah dengar sama sekali ya? Belum ya? Oke, nanti kita akan bahas seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi kromista itu bagian dari protista. Kromista bagian dari protista yang dia tidak mirip hewan, tidak mirip tumbuhan, tidak mirip jamur, hayo loh. Mirip apa makhluk halus? Enggak, nanti akan ada kriterianya yang mengantarkan ke kromista. Gitu. Oke, kita lanjut, kita scroll down. Nih, belum-belum sudah kayak gini nih kalimatnya. Boundary between protozoa and kromista has been more controversial loh. Jurnalnya aja ngomong kontroversial ya. Nih, jadi di dalam kromista itu ada alga, ada beberapa jenis plankton lah pokoknya. Itu dia masuk ke kromista. Plankton, zooplankton ataupun fitoplankton. Plankton mirip hewan, plankton mirip tumbuhan, itu bisa jadi dia masuk ke kromista. Terus apa ini spesifik khasnya? Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut ketika kita sudah masuk ke materi alga. Nah, terus, sini ada fungi. Pernah dengar? Jelas ya. Sangat-sangat jelas sekali bahwa fungi itu adalah organisme yang apa, ayo? Bersifat apa? Heterotrof. Heterotrof, betul. Heterotrof ditandai dengan heterotrof tipe fagotrof. Apa itu fagotrof? Berarti dia makan. Memiliki kemampuan untuk makan. Makan itu apa sih? Berarti menyerap nutrisi. Gitu. Apa bedanya cara makannya tumbuhan dengan tumbuhan dengan jamur? Cara makannya kayak gimana? Nah, beda dari sumber makannya ya. Kalau fagotrof, fag itu artinya makan. PHAG ya, itu artinya makan. Pernah dengar istilah fagositosis? Nah, itu masuknya zat asing ke dalam sel. Atau istilahnya selnya makan. Gitu. Kalau ya ini kemampuan dari fungi sih. Terus hal yang khas dimiliki fungi tapi tidak dimiliki organisme yang lain itu adalah dinding dari zat kitin atau chitinous wall. Jadi dindingnya berzat kitin. Ini khasnya fungi. Kalau selama dia meskipun uniseluler ya, tapi dia kalau di dindingnya ditemukan zat kitin, itu wajib masuk ke fungi.
Terlepas bentuknya aneh-aneh, bentuknya kayak gimana gitu, nggak peduli. Yang penting kalau dia punya kitin, dia masuk ke fungi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Plante. Sangat biasa sekali ya, plante. Apa ciri-cirinya plante yang utama? Yang biasa kalian kenal. Itu fotosintesis. Betul. Bisa berfotosintesis. Nanti akan kita jumpai ada makhluk hidup yang dia bisa makan, bersifat heterotrof, tapi dia bisa berfotosintesis. Dia bersifat autotrof juga. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Dia bisa fotosintesis, tapi dia bisa makan nih. Melumat makanan. Tahu nggak organismenya apa namanya? Harusnya familiar sih kalian. Depannya E. Apa? Ayo. Yang butuh nitrogen itu bukan sih? Bukan. Bukan. Depannya E. Dia uniseluler. Punya bulu cambuk sebagai alat gerak. Apa yuk? Dia bergerak aktif sekali di perairan. Euglena. Betul, Euglena. Nah, nanti kita juga akan belajar ke situ. Ternyata Euglena yang kita kenal itu tidak melulu dia berfotosintesis ya. Ada tipe Euglena yang dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia benar-benar Euglena heterotrof sejati. Ada yang Euglena autotrof sejati. Jadi dia benar-benar mengandalkan fotosintesis. Dia nggak bisa makan. Ada yang di tengah-tengah, di peralihan. Nah ini unik nih. Kira-kira nanti dia masuk mana? Masuk plante atau masuk animalia nih? Kalau kayak gitu ceritanya. Nah nanti kita akan bahas itu ya. Ternyata banyak sekali makhluk hidup yang kalau kita nggak belajar taksonomi, biodiversitas itu benar-benar kita nggak akan bisa sih ngungkap organisme seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Animalia atau istilah kerennya metazoa. Tuh. Ada yang menyebutkan sebagai metazoa yaitu animalia gitu, nggak usah bingung ya. Karena beberapa artikel menyebutkan metazoa sih. Gitu. Sama ya. Tapi secara familiar yang acceptable itu animalia. Oke, di sini ada banyak sekali ya. Ada bahkan 34 animal phylum. Tapi 34 ini kalau ada perbedaan spesies saja itu rupanya sangat-sangat berbeda. Sehingga seakan-akan animalia di muka bumi ini sangat-sangat mendominasi padahal enggak. Padahal organisme yang paling mendominasi dari kelompok apa? Coba. Plante. No. Apalagi? Bakteria. Bakteri, betul. Sangat-sangat mendominasi. Ya, jenisnya kita kita kenal Escherichia coli, kita kenal Pseudomonas, Lactobacillus gitu. Tapi itu hanya belum mencapai 1% gitu. Yang kita kenal. Itu ada sangat banyak sekali. Oke. Nah, ya karena yang terlihat oleh mata langsung itu kan animal ya, animal. Jadi gampang banget untuk kita melihat, oh ternyata kalau kita bahas hewan itu banyak ragamnya, tapi ini tidak sebanyak bakteri, bahkan tidak mencapai 1% jumlah total variasi yang ada atau jenis yang ada dari animal gitu. Bahkan kalau dibandingkan plants, lebih banyak plants daripada animal gitu. Tapi tingkat kompleksitas dari strukturnya, anatominya, morfologinya itu lebih kompleks animal. Gitu ya. Nah, oke. Kita sudah kenal seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Terus kita akan belajar ke area super kingdom. Apa itu super kingdom? Super kingdom itu adalah kelompok yang memfasilitasi kelompok-kelompok besar atau kingdom-kingdom raksasa. Nah, di sini ada kingdom prokariot.
super kingdom prokaryot. Nah, tadi sudah saya bahas ya. Prokaryot berarti selnya dia memiliki tidak memiliki membran inti. Bukan tidak memiliki inti ya. Salah kalau jawab seperti itu. Dia hanya tidak memiliki membran inti. Sehingga isian dari intinya atau materi inti sel itu dia tersebar di sitoplasma. Sehingga kayak DNA, RNA itu semuanya tercampur di sitoplasma. Ya karena tidak ada yang membatasi gitu. Tapi kalau misalkan eukariot, super kingdom eukariot, berarti dia punya membran inti. Sebenarnya perbedaannya tidak hanya sesederhana itu. Ada banyak sekali perbedaan yang bisa diulas gitu ya. Tapi yang ya orang awam kita belajar dasar dulu, kita cukup mengenal itu saja sudah oke. Ada hal-hal yang lain yang kita bisa komparasi antara prokariot sama eukariot. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini ada kingdom. Di dalam prokariot itu ada beberapa kingdom lagi. Kalau kita hitung di sini sudah ada berapa kingdom tuh? Animalia tadi ya. Animalia 1, plante 2, fungi 3. Terus apa lagi? Protozoa 4, kromista 5. Nah, sudah 5, berarti kurang 2 ya. 2 kingdom ini ada di super kingdom prokariot. Itu ada di super kingdom prokariot. Super kingdom prokariot itu terdiri dari 2 kingdom. Ada arche yang tadi saya sempat singgung ya, Archaebacteria. Itu satu kingdom sendiri ternyata. Jadi istilah Monera itu sudah nggak dipakai sejak tahun 90-an. Itu jadi udah kita nggak bahas Monera lagi ya. Jadi kita langsung spesifik ke Archaebacteria atau apa? Eubacteria atau bakteria saja juga nggak apa-apa. Eubacteria atau bakteria saja. Lupa kan kita belajar kriptogam gitu. Kok kita belajar bakteri? Nah, tadi di video diulas nggak bakteri? Di video yang kalian tonton. Diulas ya. Berarti pertanyaan saya adalah bakteri masuk kriptogam nggak? Bakteri memiliki sistem reproduksi yang jelas tampak dengan mata kita nggak? Wujudnya aja nggak tampak ya, apalagi alat reproduksinya ya. Itu kira-kira masih ingat nggak bakteri dia bereproduksi dengan cara apa? Masih ingat nggak? Dengan spora nggak kira-kira? Soalnya dari tadi kan kita membahas tentang spora tuh, karena kan nggak punya bunga, maka dia berkembang biak dengan spora secara vegetatif. Nah, kira-kira bakteri dia berkembang biaknya dengan cara apa? Ayo, materi kelas 10 SMA. Upah. Membelah diri, Pak. Membelah diri. Betul, membelah diri. Itu secara apa berarti? Kalau membelah diri. Seksual, aseksual? Aseksual. Aseksual. Pertanyaan saya, yang seksual kayak gimana? Ada nggak? Kira-kira. Atau semua bakteri cuma membelah diri? Nggak punya alat reproduksi? Ayo. Chandra, Anissa, mau coba nyeplos menjawab? Silakan. Ini teman-temanmu pada off loh. Kalian bisa ngambil sebanyak-banyaknya tuh nilai aktivitasnya. Kayak transfer DNA gitu nggak sih, Pak? Kayak konjugasi. Oke, transfer DNA, konjugasi itu bagian dari seksual, betul. Ada tiga cara ya, kalau di bakteri itu ya. Nah, nanti silakan bisa dicek sendiri tuh. Salah satunya konjugasi, betul, Aura. Itu bukan Pak, transformasi. Transformasi, betul. Ada transformasi, konjugasi, satu lagi apa kira-kira, ayo. Kalian deh. Transduksi.
Transduksi, pinter. Transduksi. Oke, sudah ingat ya sekarang ya. Nah, itu berlaku di kingdom archaea dan bakteria ya. Nah, nanti kita akan mengulas sedikit tentang bakteri. Tapi ada syaratnya. Karena kita adalah membahas apa itu namanya? Organisme kriptogam yang mengarah ke tumbuhan ya. Artinya dia memiliki kemampuan untuk fotosintesis gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tidak semua bakteri kita bahas. Bakteri yang memiliki kemampuan untuk fotosintesis saja yang akan kita bahas gitu. Tahu kan kalau bakteri bisa ada beberapa bakteri yang bisa fotosintesis ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Meskipun dia bukan dari golongan plantae. Ya, ini ada banyak sekali bakteri. Terus kita sampai masuk ke nah, ini super kingdom eukaryota tadi ya. Nah, ini ada kingdom protozoa. Nah, di protozoa itu kalian belajarnya di BSA ya. Di BSA, nggak dengan saya. Karena zoa itu kan apa hewan ya. Lebih dominannya ke zooplankton. Nanti belajarnya sama siapa sih? Pak Isnin ya. Terus apa lagi tuh? Bu Ratna. Buyul sama Bu Ratna doang, Pak. Oh, Bu Yul sama Bu Ratna saja. Oh, oke. Pak Isni, apa Buyul biosel nggak sih? Kan BSA juga tapi. Oh iya. Oh iya, iya. Ya, sama beliau berarti. Oke, terus nanti akan saya singgung sedikit mengenai Euglenozoa yang di dalamnya ada Euglena, Euglenovice. Nanti akan dibahas karena dia beririsan ke kriptogam tumbuhan. Gitu. Terus ada Excavata, nanti kita juga akan bahas, tapi tidak semua karena dominannya Excavata itu ke arah zooplankton. Ada Cercomasticota, kita juga akan bahas sedikit karena ini dominannya sih sebenarnya zooplankton juga, kelompok amuba-amubaan. Gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ya Coanozoa, ini Coanoflagellata, ini kan ada sedikit menyinggung ke arah fungi. Terus ada Chromista. Nah, Chromista ini satu kingdom sendiri yang memfasilitasi kelompok protista yang tidak mirip hewan. Itu semuanya masuk ke Chromista. Jadi mirip jamur, mirip tumbuhan, nggak mirip apa-apa, itu masuk ke Chromista. Semuanya. Nah, sini ada banyak nih alga-algaan nih. Haptovita. Haptovita itu kecenderungannya kelompok ini ya, apa itu? Diatom. Terus ada Heliozoa. Terus ada ini kelompok Arosa atau Alvaria, Alveolata. Asing semua ya. Insya Allah nanti akan kalian familiar kok selama pelajaran mata kuliah BSK ini. Nanti sebisa mungkin kita familiarisasi sehingga kalian nggak susah untuk hafalannya. Kalian nggak perlu ngafalin semua. Saya pun nggak hafal kok. Cuman ya beberapa aja yang dominan kita temui, kita bisa menghafalkan. Ini Heterokonta, nanti kita juga akan belajar Bigira, Okrofita. Masuk ke Rhizaria. Biasanya sih disingkat SAR ya. SAR itu Straminophil, Alveolata, sama Rhizaria. Nah, itu kelompok utama dari Chromista. Gitu. Nah, masuk ke fungi. Nah, fungi yang kalian kenal palingan cuman apa sih? Basidiomycota, ya. Terus apa lagi tuh? Zygomicota, Ascomycota, sama satu lagi apa? Apa lagi ya? Basidiomycota, Zygomicota, apa lagi tadi? Zygomicota. Itu aja ya kalau di SMA ya? Ya nggak sih? Glomeromycota belajar nggak? Nggak ya? Acrasiomycota? Nggak juga.
Ascomycota iya ya, Ascomycota ya, Ascomycota. Oke. Nah, ada sekitar 16 filum dan subfilum. Kalau di total pokoknya sekitaran 16 lah. 16 atau 18 saya agak lupa, nanti akan saya coba cek kembali. Nanti kita akan belajar semua itu gitu. Kita kan biasanya kan cuman kenalnya ya udahlah Zygomicota gitu ya, Glomeromycota, Chytridiomycota gitu kan, Basidiomycota sama Ascomycota. Nah, ternyata ada banyak ya, ada banyak lah pokoknya. Banyak itu nanti kita akan coba pretelin satu persatu. Plante. Nah, kalau plante mah kita nggak bahas, yang penting bukan tanaman yang berbiji sih ya. Artinya tanaman itu nggak punya biji, kita akan bahas di BSK gitu. Termasuk lumut. Lumut itu kalian kenal kemarin apa tuh di kelas 10? Apa aja? Lupa ya. Nah, ini nih. Anthoceratophita, ayo. Lumut apa, ayo. Lumut tanduk bukan Pak? Lumut tanduk, pinter. Viola sedang acara, kok off cam. Tapi bisa jawab. Ada Brevita. Lumut apa Brevita? Lumut Daun. daun atau lumut sejanti. Mercantivita. Lumut apa, yo? Hah? Lumut hati. Lumut hati. Terus ada Tracheovita. Tracheovita ini sudah mulai masuk ke ini ya, apa itu namanya? Paku-pakuan. Nah, ada Lycopodiofitina, ada Polypodiofitina, ada Spermatofitina. Tuh. Sudah masuk ke, kalau Spermatofitina itu Spermatovita. Spermatovita berarti dia masuk ke Angiosperm ya. Nah, ini nanti kita nggak bahas. Ini kita akan spesial bahas di BSF, Biodiversitas dan Sistematika Phanerogam. Tuh. Meskipun kelihatannya cuma seupil, sedikit aja ya. Ini ada kelompok Gymnosperm, ini kelompok Angiosperm nih. Tapi bisa satu mata kuliah sendiri nanti ini isinya. Itu. Begitu. Nah, Animalia ini nanti khusus kalian belajar fullnya di BSV atau mungkin separuh yang Avertebrata, kayak misalkan dia kelompok Anthozoa, Medusozoa, ini kan jellyfish ya, Xenophora, Placozoa, Porifera, ini Porifera spons. Nah, ini kalian belajarnya masih di BSA. Spons, terus bintang laut ya, krustase, kepiting-kepitingan, hexapoda, dan serangga-seranggaan, myriapoda, kelabang-kelabangan ya, sampai ke cacing-cacingan, nematoda, Annelida, cacing gelang, briozoa, moluska, dan seterusnya. Sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, Aura. Untuk kriptogram itu kebanyakan yang di akuatik atau di daratan, Pak? Nah, oke. Terima kasih. Kalau menurut teman-teman yang lain boleh bantu. Nazwa, menurut Nazwa, kira-kira kriptogram setelah kita melihat tadi diversitasnya, kebanyakan di laut apa di darat?
Di laut kali ya Pak, soalnya kalau misalnya kayak lumut tuh kan biasanya di tempat lembab sekalipun dia di darat. Paku, butuh tempat lembab juga nggak? Enggak kayaknya Pak. Nggak, oke. Berarti dominannya di laut gitu ya? Atau di perairan lah, nggak mesti laut ya, di perairan, bisa air tawar ataupun air laut. Oke, ya itu ya, kalau kita bicara dominasi, memang ke arah sana sih. Gitu. Tuh Aura nengok ke belakang udah nemu tuh kriptogam banyak harusnya ya. Kita lagi di pantai. Nanti kemarin sudah briefing praktikum lapangan. Boleh saya di-spill sedikit karena kemarin saya tidak ikut Di Pari, aku tadi pantai Pari nggak salah Pak. di Pulau Pari. Terus Maaf Pak, aku mau izin jawab. Kemarin itu aku ikut briefing. saya Ya saya ikut briefing. Iya di Pulau Pari. Namun sebenarnya dari kami sendiri masih mempertanyakan apa harus di Pulau Pari atau bagaimana karena dari kami sendiri banyak ini juga kan Pak positif negatifnya gitu dari kami. Lalu iya kurang lebih Pulau Pari lalu tapi waktu dan tanggalnya belum belum final. belum final. Masih mau dibicarakan lagi oleh Miss Vina. Oh baik. Yang hadir siapa ya kemarin ya? Ada Miss Vina, Bu Pinta. Iya, udah 2 saja cukup kemarin itu. 2 saja. Pak Iya, Isnin, Bu Ratna nggak hadir. kayaknya masih berhalangan gitu, jadi belum hadir pada Oh oke. Berarti nanti diagendakan rapat berikutnya ya, Iya Pak, Natsmi ya. Oke. Semoga saya bisa hadir ya. iya Pak. Oke. Oke. Di Pulau Pari. Ya semoga lancar lah. Bismillah. Kalian excited atau biasa aja? Untuk praktikum lapangan Pak, Praktikum lapangan. excited sih Pak, soalnya kan kita nanti nikah Excitednya menyenangkan atau menyeramkan nih? menyeramkan juga karena pasti karena kita juga panitianya ya Pak, jadi sepertinya akan lebih sulit. Tapi ya overall penasaran sih Pak, cara gimana nanti kita ngambil sampling-sampling spesimennya gitu-gitu. Terus kemarin PBSK sudah briefing sama asisten belum? PBSK juga sudah Pak. Sama siapa kemarin yang isi? Kemarin itu baru hanya Bu Pinta, lalu Kak Firdaus. Oh iya, Bu Pinta sama Kak Firdaus. Oke. Hasilnya? Sudah nonton video cara sampling? Kelompok sudah dibagi? Sudah Pak, kelompok juga sudah. Kemarin itu kami baru semalam kami rombak lagi supaya Per kelompok ada cowoknya. ya per kelompok ada cowoknya yang menyesuaikan untuk praktikum lapangan juga gitu. Sudah. Ini harus ekstra nih ya, Novri Chandra ya. Jangan terintimidasi ya. Soalnya stok cowok di biologi itu kan dikit. Jadi sebenarnya yang dilindungi cowok bukan cewek kalau di biologi. Karena stoknya sedikit. Ya, ya diatur aja lah. Nanti coba saya juga menyesuaikan. KKM berapa kemarin sepakatnya? 80 apa 86? Pretest. Belum ya, belum sepakat. Belum sih Pak. Buku panduan sudah pegang? Baru saya kemarin yang fotokopi, lalu nanti saya scan ke teman-teman. Baru scan aja belum membicarakan untuk fotokopinya kapan lagi. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Ini tinggal beberapa menit ya. Saya sampai jam berapa ya? 15.50 Pak. Sisa 7 menit 15.50. lagi. Oke, saya berikan pengantar kalau begitu. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada.
Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, kita coba menilik sedikit mengenai sistem klasifikasi itu sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi siapa sih yang membuat ide untuk melakukan klasifikasi? Sebenarnya klasifikasi itu adalah bagaimana kita bisa mempelajari satu organisme dengan mengelompokkan organisme tersebut ke dalam satu kelompok tertentu. Yang mana kelompok-kelompok tersebut itu memfasilitasi keragaman atau kesamaan bahkan ya dari beberapa kelompok organisme. Nah, ini contohnya ya. Ini ada bukunya karangannya Pak Linney atau Carolus Linnaeus gitu ya. Beliau bapak taksonomi yang paling terkenal, siapa sih yang nggak kenal beliau gitu ya, meskipun beliau sudah wafat, tapi kiprahnya di dunia taksonomi itu sangat-sangat besar. Beliau juga yang mencetuskan bagaimana kita bisa merumuskan atau menyebutkan satu nama organisme tanpa menimbulkan ambiguitas gitu. Artinya begini, kalau kita di Indonesia nih kenal tanaman cabai ya misalkan, di luar negeri kenal nggak cabai itu apa? Pasti nggak ngerti. Cabai, apa itu cabai? What is cabai? Gitu kan ya. Tapi kalau kita menyebutkan, oh chili misalkan, atau pepper misalkan, bell pepper misalkan, atau paprika. Paprika itu bell pepper ya. Nah, pasti mereka kenal gitu. Kayak gitulah, sesingkatnya seperti itu. Nah, oleh karenanya, dicetuslah nama ilmiah. Nama ilmiah itu berdasarkan nama Latin yang diprakarsai oleh Pak Carolus Linnaeus, sehingga harapannya ketika kita menyebutkan satu misalkan Capsicum annum, ya udah ya cabai itu gitu, apapun penamaannya secara nasional, lokal, internasional, ya udah ya cabai itu gitu. Nah itu harapannya nama tersebut itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di muka bumi gitu. Itu intinya sih seperti itu. Nah ini bukunya beliau gitu ya, Spesies Plantarum judulnya, Spesies Plantarum. Jadi beliau berusaha untuk memberikan nomenklatur untuk beberapa jenis tumbuhan. Atau ya kelompok-kelompok, beliau membuat satu kelompok-kelompok yang memfasilitasi belajar organisme tumbuhan atau plant organism ya. Nah, ini contohnya nih, Acrostichum misalkan ya, bla bla bla. Ini ya pakai nama Latin sih ya. Ini ada habitatnya, terus bagaimana deskripsi morfologinya. Ini masih ringan ya, maksudnya masih sederhana. Oke. Nah ini terus diperbarui. Kenapa terus diperbarui? Karena kan sampai detik ini pun masih banyak sekali organisme-organisme baru ya yang terus bermunculan gitu. Artinya taksonomi ini tidak paten. Mereka terus berkembang gitu. Bahkan yang dulunya kita waktu zaman SMA cuman mengenal 5 kingdom, sekarang bahkan kita penganut paham 7 kingdom gitu ya. 7 kingdom, 2 super kingdom. Itu nanti yang akan kita pegang untuk belajar di BSK dan BSF bahkan. Nah, semoga tidak ada yang baru. Kalau ada yang baru nanti kita akan coba melakukan komparasi. Gitu. Nah, ini sistem-sistem ini berkembang, ini penemu-penemunya gitu ya dan tahunnya. Ini sampai pada akhirnya muncullah istilah sistem APG. APG ini angiosperm, khusus untuk tanaman angiosperm. Nah, nanti kita akan belajar APG ini di BSF ya, tidak sekarang, jadi semester depan. Bagaimana tata klasifikasi, serumit apa sih klasifikasi tanaman angiosperm itu, kok dia spesial nih, ada sistem taksonomi yang memfasilitasi belajar angiosperm ini sangat-sangat spesial gitu. Dibandingkan dengan kriptogam. Gitu. Kalau kriptogam enggak ya, biasanya kriptogam itu di split berdasarkan objek organisme yang akan kita belajar. Misalkan kita belajar alga nih, ya udah kita ambil aja buku fikologi. Kita belajar lumut nih, ya udah ambil aja buku briologi gitu. Ya, Nofri. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Ya, nggak apa-apa. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Cepat kok saya. Nah, ini pengelompokan zaman dulu yang sudah berhasil dikelompokkan. Ada Acotyledonus, berarti dia tidak punya cotyledon.
Nah, zaman dulu namanya bukan kriptogam, tapi akotiledon. Akotiledon, monokotiledon, dan dikotiledon. Sederhananya seperti itu. Nah, sampailah berkembang gitu ya. Nah, ini semakin berkembang. Nah, sampai pada akhirnya, nah ini zaman dulu filogenetik juga tidak seperti yang kita lihat ya. Jadi dia kayak panah-panah random gitu loh. Panah-panah random gitu. Nah, akhirnya dirapikan tuh sampai ke seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan rapi ya. Nah, ini juga pakai aplikasi. Nanti kita akan belajar ini di BSF tapi ya tidak di BSK. Nah, ini APG. Nah, oleh karenanya untuk belajar akotiledon kita difasilitasi ke kriptogam. Gitu ya. Untuk belajar di kotiledon dan monokotiledon itu difasilitasi di APG nanti. Angiosperm Group Phylogenetic. Gitu. Oke, sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Berarti minggu depan kita sudah masuk ke materi organisme kriptogam yang pertama. Kita tidak akan belajar lebih jauh mengenai virus ya. Virus itu bagian dari organisme kriptogam juga sebenarnya kalau kita tonton tadi video, ya kan? Tapi virus itu nggak akan kita pelajari sekarang. Itu kalian akan pelajaran di mikrobiologi spesial. Terus kalau bakteri, kita singgung bakteri fotosintetik saja, tidak semua bakteri, karena nanti akan difasilitasi di mata kuliah mikrobiologi. Jadi kita akan langsung masuk ke alga. Nah, di alga itu nanti kita akan singgung bakteri fotosintetik, terus kita juga akan singgung beberapa jenis zooplankton yang dia bisa berfotosintesis, terus kita akan singgung juga beberapa jenis alga yang multiseluler. Itu alga makroskopis. Gitu. Berarti minggu depan kita sudah masuk ke alga ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, sebenarnya cukup. Boleh difoto. Kita jumpa lagi kapan? Jumat malam, Pak. Jumat malam ya. Oke, nanti bisa diingatkan saya ya. Jumat paginya. Oke, boleh difoto sebagai presensi. Siapa yang foto Aura kah? Izin foto ya Pak. 1, 2, 3. Sudah. Baik. Sampai jumpa ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.